Di awal film, kita akan diperkenalkan dengan petarung wanita yang bernama Swan. Swan adalah petarung profesional MFC yang telah mengantongi gelar juara. Latihan demi latihan terus Swan lakukan agar mendapat hasil maksimal pada pertarungan laga berikutnya. Tapi terlihat di sini kaki Swan mengalami masalah. Ternyata cedera dulu yang ia alami kembali kambuh. Pelatih Swan yang bernama Liang ini merekomendasikan agar Swan fokus pada teknik pukulan. Tapi Swan di sini meyakinkan kalau dirinya baik-baik saja. Pria ini pacarnya Swan, ia nggak lain pemilik klub Lian Fei. Ia menemui pengusaha asing yang bernama Jin untuk mensponsori klubnya. Scene beralih pada fighter wanita yang bernama Xiun. Perbedaannya, pertarungan ini tidak resmi. Xiun melakukan ini hanya demi membantu ekonomi keluarganya. Saat perjalanan pulang, Xiun melihat poster pendaftaran MFC. Sesampainya di rumah, ia diberitahu oleh teman ayahnya kalau usaha ayahnya ini kembali diganggu oleh para preman setempat. Xiun tentu langsung berlari menemui ayahnya yang bernama Xiangling. Ia menanyakan kebenaran berita itu, tapi ayahnya cuma ngejawab nggak apa-apa. Sabar banget anjir. Xiun memberikan uang hasil pertandingan tadi untuk biaya sewa kontrakan tahun kemarin, tapi di sini ayahnya menolak. 火佑，你滚你的去。 Ketika sedang beres-beres, Xiun nanya kenapa ayahnya selalu tidak melawan padahal dirinya jago bela diri. Dan lagi ia mengatakan tidak ingin membuat masalah, cuma ingin bertahan hidup. Xiun kelihatan sedikit kesal mendengar apa yang dikatakan ayahnya karena selalu mengalah. Keesokan harinya, Xiun mendatangi tempat latihan. Ia langsung ditanya maksud kedatangannya oleh pelatih yang bernama Liang. Xiun memberitahu maksud kedatangannya ingin berpartisipasi di turnamen MPSC. Pelatih Liang tertawa mendengar itu. Xiun meyakinkan dirinya bisa bertarung. Liang pun menyuruh salah satu muridnya untuk bermain bersama Xiun. Setelah melihat Xiun unggul dalam pelatih tanding itu, pelatih Liang meminta mereka untuk berhenti. Tapi Xiun tidak mendengarkan, ia tetap memukuli muridnya. Sampai akhirnya wasit memisahkan mereka karena ulahnya seperti preman. Xiun diusir. Tapi di sini Swan yang tadi memperhatikan mengatakan pada Liang kalau wanita itu boleh juga. Sesampainya di rumah, Xiun melihat foto saat bersama ayahnya. Ternyata ayahnya Xiun ini mantan juara MMA. Karena ayahnya ini dulu sering memukul orang, ia terkena penalti dari manajemen dan dikeluarkan. Mungkin trauma miripnya, karena itu alasan pas si preman datang, ia selalu tidak melawan. Belum kapok, keesokan harinya Xiun kembali ke tempat latihan itu. Pelatih Liang akhirnya mengizinkan Xiun karena rekomendasi dari Swan. Tapi ia harus memulai latihan dari yang paling dasar. Ngepel ya. Sambil melaksanakan tugasnya, Xiun selalu memperhatikan latihan yang dilakukan Swan dan mempraktekannya di rumah. Scene beralih pada ayahnya Xiun. Di perjalanan pulang, ia bertemu dengan mantan istrinya yang gak lain ibu dari Xiun. Ibunya ini meminta tolong untuk bertemu anaknya sembari memberikan nomor teleponnya. Tapi Xiangling mengatakan khawatir kalau Xiun tidak bisa menerima itu. Keesokan harinya, ayahnya ini memberitahukan pada Xiun kalau semalam bertemu dengan ibunya dan ingin bertemu dengannya. Xiun kaget mendengar itu. Ia mengatakan tidak mempunyai ibu seperti dirinya karena sedari kecil ibunya meninggalkan keluarganya saat sang ayah lagi jatuh-jatuhnya. Mungkin karena itu merenya Xiun ini benci banget sama ibunya. Kembali pada Swan, latihan demi latihan Swan lakukan sampai di mana hari pertandingan MFC digelar. Samata dari Thailand yang akan menjadi lawannya kali ini. 现在双方进入对战的足足型进攻，咱们说顺势sama. Di tengah pertarungan, benar saja cedera yang dialami Swan kambuh lagi. Lawannya pun memanfaatkan kesempatan ini dan akhirnya Swan terjatuh tersungkur. Dan wasit memberhentikan pertandingan karena melihat Swan tidak sanggup berdiri lagi. 张若轩的旧伤啊，确实对他影响太大了。
Sesampainya di rumah sakit, ia mendapat kabar buruk dari manajemen kalau dirinya tidak bisa lagi bertanding, yang artinya ini adalah akhir dari karir Swan. Swan di sini berusaha tegar mendengar itu, setegar-tegarnya kalau sendiri mah nangis juga merenya. Di sisi lain, pihak manajemen pun sedang kebingungan siapa pengganti Swan nanti. Tapi dari belakang Siun yang dari tadi mendengarkan mengajukan diri untuk maju. Tapi di sini pelatih Liang masih menolaknya dengan alasan Siun tidak mempunyai pengalaman bertanding, sedangkan waktunya yang sangat singkat untuk menghadapi pertandingan berikutnya. Setelah Siun meyakinkan pelatih Liang, akhirnya uji coba kedua kali ini diizinkan kembali oleh Liang. Terlihat di sini pelatih Liang puas dengan penampilan yang dipertontonkan Siun. Ia berhasil memenangkan latih tanding itu. Iyalah, secara gitu sang ayah mantan juara MMA, masa iya kalah. Akhirnya pelatih Liang mengizinkan Siun untuk maju di babak berikutnya. Tapi yang jadi masalah karena waktunya mepet, mereka membutuhkan second pelatih untuk mengasah skillnya jika ingin bertahan sampai akhir. Manajemen harus mencarikan pelatih berpengalaman serta yang memahami atmosfer dalam ring. Seketika mereka diam, tapi datang Swan yang telah mendengar pembicaraan itu dan ia menyanggupi akan melatih Siun sampai akhir. Demi meraih hasil maksimal, setiap hari latihan berat pun Siun lakukan. Sampai beberapa hari ke depan, saat Siun selesai latihan, ia terkejut karena kedatangan ibunya. Siun langsung mendengar percakapan mereka yang sedang membahas masa lalu karena meninggalkan mereka begitu saja. Di sini, ibunya tidak ingin membahas masa lalu, ia hanya ingin bertemu dengan anaknya Siun. Setelah mendengar percakapan itu, Siun langsung membantah semua perkataan ibunya. Karena terlihat marah, ayahnya di sini mengatakan bagaimanapun juga ia tetap ibumu. Keren banget anjir di sini kata-kata ayahnya. Bayangin aja, udah ditinggalin gak jelas masih dibelain ya kan. Dan finally, pertandingan perdana Siun pun dimulai. Ayahnya terlihat kaget melihat putrinya ada di TV. Hanya dengan sekali jab, petarung Thailand itu pun KO di tangan Siun. Sesampainya di rumah, ayahnya menanyakan hal ini. Ia mengatakan ini adalah hobinya. Ayahnya terlihat kaget dengan jawaban Siun dan menanyakan kenapa tidak memberitahu dirinya terlebih dahulu. Siun menjawab, bilang atau enggak pasti nggak akan diizinin. Nama Siun pun menjadi populer karena pertandingan perdananya itu. Para pengusaha ini pun mendatangi pacarnya Swan, pemilik manajemen. Ia mengatakan karena ekspektasi yang telah gagal dalam pertandingan Swan sebelumnya yang menyebabkan kerugian perusahaannya sekitar 1 miliar. Pacar Swan ini dituntut ganti rugi atas kekalahan Swan pada pertandingan sebelumnya. Karena tahu manajemen klub ini belum bisa membayar, para pengusaha ini menawarkan mereka cara lain untuk bisa membayar hutang tersebut. Jika pacar Swan ini bisa mengakali agar Siun kalah dalam pertandingan berikutnya, hutangnya akan dianggap lunas dan plus 1 miliar bisa dimilikinya. Keesokan harinya, ia coba menintervensi Swan dengan memanas-manasi posisinya sekarang yang direbut oleh Siun, dengan maksud agar Swan menjatuhkan Siun di pertandingan berikutnya. Tapi royalnya tinggi sih ini. Swan mengabaikan ucapan pacarnya itu sambil memberikannya hadiah. Sesampainya di pertandingan kedua, kembali dimenangkan oleh Siun. Kemenangan demi kemenangan ia raih sehingga namanya jadi semakin terkenal. Dan akhirnya ibu Siun pun mengetahui kalau putrinya mengikuti jejak ayahnya dulu. Di sisi lain, karena situasi yang tidak terkendali atas kemenangan Siun yang berturut-turut yang menyebabkan mereka rugi miliaran, para pengusaha ini mendatangi lagi pacarnya Swan. Karena tidak tahu harus bagaimana, pemilik manajemen ini mengembalikan uang 1 miliar itu dan menyanggupi akan membayar hutangnya tanpa kurang sepeser pun. Pertandingan semifinal pun digelar kembali. Terlihat temannya Siun menonton pertandingan itu juga. Tidak lama ayah temannya ini menelpon. Karena berisik meren ya, dia coba mengangkat telepon di lobi dan gak sengaja ia melihat petarung Brazil yang akan jadi lawan Siun memakai doping. Untungnya di sini dia mengabadikan momen ini. Setelah mendapatkan bukti, ia coba memberitahu kejadian itu pada manajemen tim Siun, tapi ditahan oleh security. Tidak lama, pertandingan pun dimulai.
双方开始了拳腿的对峙互换。瓦伦蒂娜 Lihat pukulannya bro, anjir ngeri kieu. Pukulan dan pertahanan petarung Brazil ini sangat kuat karena efek doping tadi meren ya. Tapi Shun masih bisa memberikan perlawanan meski sudah terluka. Ketika hook kanan masuk ke pipi dan uppercut masuk ke dagunya, Shun jatuh. Ia mencoba berdiri kembali, tapi karena pukulan itu masuk telak ke wajahnya, ia terlihat pusing dan jatuh pingsan. Shun pun dibawa ke rumah sakit karena pukulan yang mengenai rahangnya yang menyebabkan ia tidak sadarkan diri. Tak lama ayahnya pun datang dan syok melihat keadaan putrinya ini. 爸爸是个很不会说话的人，爸爸就是害怕你又成为像爸爸一样的一个失败者。 Beberapa hari kemudian, saat ayahnya menyiapkan makanan untuk Shun, terlihat ia akan menyimpan sesuatu kayak kertas gitu ini teh. Nah, tapi ketika membuka lemari, ia menemukan map coklat yang belum pernah dilihatnya. Ia terkejut saat melihat isinya dan ternyata isi dokumen itu adalah diagnosa penyakit kanker istrinya yang selama ini istrinya sembunyikan. Saat ayahnya akan mengantarkan makanan ke rumah sakit, ia melihat mantan istrinya diam-diam menjenguk Shun. Dan akhirnya ia mengetahui alasan istrinya memilih untuk pergi karena pada saat mereka jatuh miskin, ia tidak mau membebani lagi karena biaya kankernya dan memilih untuk pergi. Setelah mengetahui alasannya, ayahnya pun membuat surat memberitahukan ini pada Shun saat sadar nanti. 如果你愿意，当看到这些处方单和门诊病历的时候，你妈为了不拖累这个家，一直都有你。 Nah di sini nih, saat ayahnya kembali pulang, dia diberhentikan oleh temannya Shun sambil ngasih tahu apa yang sebenarnya terjadi. Setelah mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, ayahnya Shun pergi ke kantor penyelenggara MFG untuk memberitahukan hal ini. Tak lama, berita itu pun tersebar luas dan petarung Brazil itu didiskualifikasi dan Shun pun dipastikan masuk babak final. Setelah mengetahui alasan sebenarnya, Shun menemui ibunya. 啥子自己看哈。你刚出院，来坐到去休息哈儿。妈，你刚才说啥子？ Yap, dia memberikan tiket final dirinya nanti. Hari di mana penentuan pertandingan final akan segera dimulai, yang menjadi lawannya kali ini petarung asal Amerika Serikat. Lihat badannya bro. Anjir ngeri oge. Saat ronde 2 akan segera dimulai, Shun sempat melihat ke arah ibunya dan tepat di atasnya ada para pesaing bisnis yang menginginkan Shun kalah dalam final ini. Tidak fokus karena ibunya takut diapa-apain, ia terkena jab telak oleh petarung Amerika ini. Benar saja, seketika ibunya sudah tidak ada. Saat Shun terpojok karena diapain sih ini teh, didenggek gitu ya. Itu ya pokoknya mah. Swan memberikan instruksi agar tetap tenang. Saat ia berusaha untuk tenang, Shun mengingat semua apa yang telah terjadi selama ini. Semangat untuk bangkit pun bertambah saat ia melihat ibu dan ayahnya kembali. Dengan sekuat tenaga, ia berusaha melepaskan dekekannya itu. Pas berhasil terlepas, ia memanfaatkan posisinya untuk menyikut petarung Amerika ini sampai doi nggak sadarin diri. Dan sekali sikut dong, ngeri tuh. Finally, Shun pun juara. Ia berhasil mengangkat kehidupan keluarganya menjadi lebih baik. Keren-keren.